Kelihatan dari layarnya di sini. Tuh. Dia masih nggak rata ya, nunggu keramik masuk belum. Kalau ngeramikin gimana ya, berarti dari depan dulu mundur, begitu udah keras ke depan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala rahmatan wa an'ama 'ala ni'matihi wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahidul umam. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa sadaqa rasuluna al-habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah majelis An-Nawawi yang insyaallah senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala khusus kepada kita insyaallah Effendi alhamdulillah malam hari ini hadir di tengah-tengah kita. Mari sama-sama senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah malam hari ini masih memberikan kepada kita rahmat, memberikan kita keimanan dan keislaman, tentunya nikmat sehat, nikmat sempurna. Mudah-mudahan sehat kita bisa memberikan manfaat bagi kita khususnya, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita menjalankan segala sunnahnya, kita berharap termasuk menjadi bagian daripada umat yang mendapatkan syafaat yang muslim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian, insyaallah pada malam hari ini seperti biasa kajian rutinan majelis Zikir An-Nawawi dibuka diawali dengan bertawasul dan nanti dilanjutkan dengan kajian melanjutkan kitab Sunan Taufik yang akan dibawakan oleh Al-Kharam Kiai Syarif Effendi. Oleh karena itu, untuk membersihkan waktu sudah cukup malam, insyaallah mudah-mudahan jemaah yang lain bisa menyusul. Kita awali dengan salat istighfar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal
الرحيم الحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم بالولاية المشير العظيم وولدها في برها وبخرها وجميع الاسم قد سرى سرهم ووصل لها خاتمة سلطان وعلى الشيخ وسحب الوالد الجيل من سعيد القامة والإجازة وصلى سلام إلى خاتم السماء وعلى وسلم العصر وإلى خاتم النبي ونبي عليه سبحانه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأمهاتنا وجدنا وجدنا وكلنا وعامنا وعامنا وجدنا 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 وسيدنا وسيدنا من سعيد ولجل وعدنا ولجل زوجنا وزوجتنا وعولتنا وولدنا وذريتنا وأخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن حل في هذا المجلس ومن رحمه الله تعالى وعليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله
اللهم صل على سيدنا محمد
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Ba'du. Hadratul Mukarramun segenap jemaah Majelis Taklim An-Nawawi Masjid Jami As-Salam, rahmati Allah Subhanahu wa taala, baik pengurus ataupun jemaah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dipertemukan kembali setelah beberapa lama yang sempat absen dengan kesibukan kita masing-masing. Alhamdulillah kita bersyukur atas segala rahmat hidayah taufik dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, khusus yaitu nikmat sempat dan sehat kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan yang berkumpulnya kita di tempat ini merupakan salah satu waktu yang kita tasawufkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni di majelis zikir ini, di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan sebagaimana janji Allah memuliakan, meninggikan derajat orang-orang yang belajar ilmu, orang yang menambah ketakwaannya dengan berzikir, bersolawat, saling doa mendoakan dan silaturahim tentunya. Mudah-mudahan dengan ini semua kita yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.
SAW senantiasa beratukan kepada baginda Rasul Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan dengan memperbanyak kita bersolawat kepada beliau menjadi semakin yakin, aku yakin kita mendapatkan syafaat beliau baik dalam hidup kita di dunia ini, lebih-lebih dalam kehidupan nanti di akhirat. Cuma sekarang kata Allah SWT, sebelum kita mulai taklim kita ada Fatihah kepada almarhum orang tua kita, sanak famili kita, keluarga kita, wabil khusus guru kita, ya guru kami, Haji Eswatib dan Kiai Khatib Dahlan, sampai kepada Syekh Muhammad Bakaran. Kebetulan kita yang mempelajari kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, mudah-mudahan dengan membaca surah Al-Fatihah nantinya Allah sambungkan ruh kita, ilmu kita, dan kita mendapatkan keberkahan, kesolehan daripada kewalian. Beliau adalah wali bin awliyaillah, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan mudah-mudahan dengan berkahnya itu ya, kita dipertemukan kelak di akhirat. Tentunya yang kita harapkan adalah syafaat daripada beliau-beliau semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi radhiyallahu ta'ala anhum sunnah Nabi Muhammad wa nabi malaikat malaikatul muqarrabin malaikat Jibril Mikail Israfil thumma sunnah khulafa'ur rasyidin wal fadl Utsman Ali sultan awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu thumma sultan awliya Sayyidina Syekh Abdul Hasan Asy'ari Syekh Ahmad At-Tijani qaddasallahu sirruhu thumma sunnah jami'i tabi'in al-ahram bi ihsan bain Rasulih wal qurra wal mufassir wa ahli ta'at kadimai thumma abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina thumma jami' masyayikhina wa masyayikhina khususuna fi syai'il kiram kayyid Ilyas Khatib Dahlan wa Khatib Dahlan thumma Syekh Nawawi Al-Bakaran thumma fi muassis Nahdlatul Ulama bahasa masalah bagi sisa tulis bahwa Rasulullah thumma kayyid wa hasil sallallahu alaihi wasallam thumma kayyid wa thumma kayyid Samsul Arifin, thumma sallallahu Syekh Muhammad Al-Bakaran wali Allah, thumma sallallahu kulli ulama thumma sallallahu min sunan wali songo, sunan ampel, sunan diri, sunan maulana, mari sunan bona, sunan raja, sunan guru, sunan mulia kali jogo, thumma sallallahu sunan guru, thumma sallallahu Syekh Qurra, Syekh maulana, mari kali sunan guru, sunan Syekh Subaket, thumma sallallahu Habib Husain bin Abu Bakar, thumma sallallahu Habib Husain keramat Tempat Bogor, thumma sallallahu jami'i keramat di Jawa Barat dan thumma sallallahu Allah harapannya negara usul Islam anak ini terjadi di dalam juga ada berkat wasallallahu wa min fitnatil akhirah thumma bi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali Allah Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawa yang Bantani, mudah-mudahan barokah ya, kita belajar ilmunya, kita dianggap, kita diaku sebagai salah satu dari murid-murid dari murid-muridnya beliau ya, mudah-mudahan juga sambung roh dan ilmu kita kepada Al-Mafru'ah Kiai Haji Eswatib dan Syekh Muhammad Al-Bakaran. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadihim ya dunia tersurat Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syarah Surat Taufik halaman 21 pasal menerangkan tentang riba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yahrumu riba. Haram riba. Apa itu riba? Disebutkan wa akbarul kabair ba'da zina wa zina ba'da qatli wal qatli ba'da syirk billah ba'da syirk billah fa akbarul kabair asyirku thumma al-qatl thumma zina li'anna fil hadd ila akhirih. Riba di sini adalah
besarnya dosa besar setelah zina, ya, setelah zina. Wa zina ba'dal qatli. Adapun zina setelahnya dosa besar yang namanya membunuh, ya. Wal qatli ba'da syirku billah, dan membunuh itu setelahnya syirik kepada Allah. Jadi syirik kepada Allah ini ya paling atasnya. Fa'amal kabair, ya, kalau diurut dari yang paling yaitu asyirku tsumma qatli tsumma zina, ya, yaitu syirik kepada Allah jelasnya, kemudian membunuh, kemudian zina, ya. Karena ada hadis zina itu lebih besar daripada membunuh, seperti itu. Ya, itu perumpamaannya, ya. Ya, haram riba apa? Fi'luhu, yaitu melakukannya, ya. Riba ini secara umumnya fi'luhu yaitu melakukan riba, mempraktekkan riba. Wa akluhu, dan memakan, artinya memakan dari hasil riba. Wa ahluhu, dan mengambil, ikut melakukan dan memakan tapi ngambil, ya. Ngambil ya disimpan atau dimakan. Wa kitabatuhu, dan bahasa sekarangnya menjadi admin, ya. Admin urusan riba, ya. Itu jadi sekarangnya, dulu penulisan nulisnya administrasi, ya, sekarang adminnya. Wasyahadatuhu, dan menyaksikan, nggak ikut makan, nggak ambil, tapi kita menjadi saksi, ya. Artinya ya ikut-ikutan ikut lah, lagi ada riba atau forum atau apa, kita ikut-ikutan, jangan, ya, karena riba itu dia dosa perbuatan dosa, ya. Wahilatuhu, ya, dan ini yang paling tipis bahasanya. Wahilatuhu, dan merekayasa urusan riba. Ketika sesuatu itu direkayasa sedemikian rupa, maka menjadi tipis yang mana yang halal, yang mana yang riba. Perkara lain pun seperti itu, yang mana yang baik, yang mana yang enggak, mana yang ribah, mana yang ya, berdasarkan hukum dan sebagainya. Maka di zaman sekarang ini sangat tipis sekali contoh berita-berita, ya. Mana yang hoax, mana yang asli itu sangat tipis sekali. Bagaimana kita bisa mengetahui? Kita bisa tahu kalau, ya, tingkat ilmu kita luas. Kalau bahasa sekarangnya ngopi kita jauh, baru kita tahu tuh, ya. Artinya wawasan kita jauh. Jadi ilmu tidak cukup hanya sekedar ilmu, tapi kita juga butuh wawasan, butuh informasi di luar dan lain sebagainya, ya. Maka ketika wawasan kita tahu, oh ini memang sangat tipis sekali, ya, mana yang benar, mana yang salah. Lebih-lebih di zaman sekarang, ya, ya. Kita nggak tahu kalau secara umum di terakhir informasi itu adalah nyata asli dibanding dengan informasi buatan ide misalnya. Bagi orang yang nggak mau tahu, ya, selesai. Nah, itu butuhnya wawasan. Jadi bukan sekedar ilmu, semakin kesini semakin subhanallah, ya. Ini kan ibarat kata baru-baru ini, ya. Segala berita, segala informasi bisa dibikin sedemikian rupa. Makanya penting, ya, kita itu mengerti wawasan. Bahasa sekarangnya sekali-kali ngomongnya agak kejauhan bahasa sekarangnya. Liqaulihi ta'ala, liqauli sallallahu alaihi wasallam, ya, kenapa riba? Ya, ini la'an Allah ta'ala riba wa ma'budihi wa katibihi wa syahidihi wa muslim, ya. Riwayat Imam Muslim, memang ya, riba itu jelas, ya, sore jelas banget, ya, diharamkan oleh Rasulullah, baik memakannya, menulisnya ataupun mengambilnya. Mengambilnya gimana? Ya, ambil harta riba, barang riba, perbuatan riba, walaupun nggak dimakan istilahnya, ya, tapi mengambil juga. Dibawa kemana, ya? Ditabung misalnya, atau dikasih misalnya, atau walau-walaunya. Wahwa adapun riba, yaitu baik ahadin naqdaini, ya, ay adzhar wal fiddah, ya, bil akhar nasihatan aw bi ghairi taqaddin. Riba ini yaitu contohnya
menukar dua jenis barang, contoh zakat dan fiddah, emas dan perak, ya, dengan barang lain atau sejenis, ya, ya, tetapi dengan tempo atau diakhir-akhirkan. Maksudnya bagaimana? Emas mungkin kalau kayak dipahamnya, emas itu ada kalanya, bisa jadi hari ini harga emas itu misalnya 1 juta, besok naik 1,1 juta, besok lagi turun. Nah, emas itu jangan seperti itu, ya. Jangan ditukar dengan, walaupun sesama emasnya, misalnya saya punya emas batangan, ini punya emas biasa, sama nilainya misalnya 5 gram, ya. Saya menukar, tetapi tempo sifatnya nanti saya balikin 2 minggu lagi, ya. Nah, 2 minggu bisa jadi sudah berubah gitu, berubah nilainya, ya, berubah tawarannya dan segala macamnya. Nggak boleh, ya. Nah, makanya hampir nggak ada yang beli emas dicicil, ya. Kalau dicicil kan begitu, beli emasnya sekarang, dicicilnya lunas 1 tahun yang akan datang, sementara emas sudah berubah harganya, ya. Makanya emas itu cash, ya, kontan. Itu loh, barang mulia itu harus kontan. Kita ini barang mulia ya, harus kontan, gitu. Subhanallah, ya. Jadi nggak boleh menukar emas dengan emas dengan cara tempo atau diakhir-akhirkan segala macamnya, ya. Wabidin si atau sama jenisnya tadi, wabidin si atau kagalik, ya, dengan sama jenisnya itu emas dengan emas, ya. Mutafadilan, lebih-lebihnya dengan ada penambahan. Misalnya saya punya perak, ya, Pak itu punya emas, dia tukerannya banyak, kan perak nilainya lebih tinggi, tapi misalnya perak 5 gram emas, Pak ini saya punya perak 10 gram, kalau terus nilainya sama, ya, jangan perak lebih dikit lah 1 gram, berarti 11 gram, nggak boleh, ya. Walaupun nilainya si perak ini lebih rendah daripada emas, nggak boleh, ya. Ya nggak bolehnya memang tukar-tukarnya itu, karena apa? Pasti ada selisih di situ, ya. Ya, mungkin saya nggak tahu di lapangnya naik turunnya emas dengan perak ini mungkin nggak sama, mungkin, ya. Kalau emas naik mungkin perak bertahan ataupun sebaliknya dan sebagainya, ya. Kemungkinannya bisa seperti itu. Jadi tidak boleh, ya, tukar-tukar khususnya emas dan perak itu, ya. Wal makumati baktiha bibaktin, juga seperti itu tukar menukar makanan dengan makanan. Contoh, ya, menukar beras dengan jagung. Bisa jadi jagung itu di sebuah tempat tertentu adalah barang komoditi pokok, di tempat lain ya beras memang, ya. Jadi tukar bersama nggak boleh, karena secara umum tetap yang namanya jagung dan beras itu beda. Bukan jagung dengan kacang, berkacang dengan itu nggak boleh. Makanya sudah dijelaskan, ya jual beli, ya dibeli saja gitu. Kalau saya memang pengen jagung, ya udah saya beli jagung. Kalau misalnya Pak Ade mau beras dari saya, ya beli beras saya, seperti itu. Jadi nggak boleh Pak Ade ngasih jagung saya kasih beras, nggak boleh, ya. Karena pasti ada perselisihan di situ, ya, dari harga dan kualitas dan segala macamnya. Ya, itu dasar pada riba. Oh, yang kemudian haram juga baik mana yang dituduh haram hukumnya jual beli barang yang belum diterima, nggak bisa diterima. Ya ini contoh sekarang juga sih, jual beli online, makanya pendapat kita main yang lain aja, ya. Contoh gini contoh ini, misalnya sama Gus Dedi punya motor, Ustaz saya punya motor, cuma ada di Cibubur di adik saya, dijual masih jadi, padahal saya nggak lihat motornya, walaupun secara ini diterangkan ini motornya Hermet misalnya begini jadi begini, saya nggak lihat. Bisa jadi ketika motor itu datang beda, ya, beda persen
persepsi, beda ini, beda ya, harusnya harganya sekian, nggak boleh. Yang namanya jual beli harus dilihat dulu, disurvei dulu, tampan tinampan bahasa orang Jawanya. Ini barangnya, ini uangnya, harus seperti itu. Jadi nggak perlu kita beli, memang bahasanya kucing dalam karung, ya. Nggak boleh seperti itu, haram, diharamkan hukumnya. Ya. Begitu pula wayahmu al-lahmu bil hayawan, yaitu membeli daging dengan hewan, yaitu dikarungkan. Saya punya daging sama daging kambing, ya, daging kambing 10 kg, ya, atau 20 kg. Nilainya misalnya 20 kg itu kali 150 berarti 3 juta. Ya, ini punya kambing, ya udah tukar kambingnya Pak. Ya, buat saya ya, ini daging nggak perlu. Ya, walaupun nominalnya sudah disepakati, tetap ya, nggak boleh. Ya, tukar daging dengan hewan, dengan kambing. Ya, baik itu dengan daging kambing dengan kambing atau daging sapi dengan kambing. Ya, intinya daging itu kan sesuatu yang sudah dihasilkan dari bahan baku yaitu hewan kambing. Ya. Ditukar dengan sesuatu yang masih hidup yaitu kambingnya, juga tidak boleh. Nah ini menarik. Wayang bayudain bidain, haram hukumnya menukar hutang dengan hutang. Mungkin Pak prakteknya ada paham. Ada nggak praktek ini? Jadi begini, si A adalah si A, ini si A, B. Ini A, B, C. Ini A punya hutang ke B. Hutang apa? Hutang kambing, ya. Hutang kambing dinominalkan 3 juta. Juga punya hutang duit, ya, 1 juta, 4 juta. Nah ini ya punya hutang, ini dua, ini A, ini B, C. C punya hutang ke A, ya, hutang apa? Hutang motor, hutang yang beras, komoditinya beda. Kemudian disepakat, ya, kamu punya hutang, ya, gimana kita tukarnya? Disepakati harganya sekian, sama-sama nilainya 4 juta. Artinya nanti ya, bayarnya ini ke sini, ini ke sini, itu nggak boleh, ya, bayar hutang dengan hutang. Atau misalnya ini. Contoh orang ini apa aja. Ini punya hutang, punya hutang di sini. Ya udah deh, kan kamu punya hutang sama si A, si B juga punya hutang. Ya udah nanti saya bayarin. Padahal hutangnya bukan hutang uang, hutang barang, ini hutang barang yang berbeda. Dikonversi ke uang. Ya, bayar. Walaupun sepakat nggak boleh. Ya, menukar hutang dengan hutang. Kalau punya hutangnya ini harus bayar ke sini dulu, ini bayar ke sini dulu. Seperti itu. Nggak boleh ditukar di jalanan istilahnya seperti itu. Jadi hutang kayaknya di bank nggak ada ya, nggak boleh. Ya memang nggak boleh karena ini urusannya. Dan kalau hutang ya persoalannya kepada persoalan. Ya nggak boleh. Debt di debt. Ya. Wabah futulina jelasnya membeli sesuatu yang jual beli ya sesuatu tetapi itu punya orang lain. Bingung kan? Belok maaf cuma kebangetan. Ya, artinya begini. Ada Pak Edi sama Pak Adi cerita, mau jual tanah tuh, saya dengar. Tiba-tiba saya jual ke orang. Tiba-tiba saya datang ke Pak Edi bertanya ada mau beli. Pak Edi tidak tahu kalau dan tidak pernah menyuruh saya untuk menjadi beliau. Ya, kalau menjadi beliau harus tahu Pak Edi mana tanahnya, harus sepakat gitu. Oh tanahnya 100 meter, saya mau jual sekian. Beliau pun harus ya udah sebagai beliau nanti saya kasih misalnya 2,5%. Harus jelas, nggak bisa kemudian tiba-tiba saya nggak ikut punya, ya saya cuma udah jadi begitu jadi kasih dibayar siapa? Ya walaupun seperti itu tetap nggak boleh. Karena punya siapa ya? Punya Pak Edi, bukan punya saya, bukan punya si beliau. Ya nggak boleh haram. Jadi ya maaf ya kita juga pernah
mungkin ya menjadi beliau atau perbingungan. Beliau pasti dia ngerti kelar. Ya, itu juga ada etikanya ternyata. Jadi beliau itu bilang asal-asalan. Ya karena apa? Seringkali sesama beliaunya ribut apalagi dengan si pemilik barang. Atau naudzubillah malah si pemilik barang rugi yang untuk gede ya kan? Bilangnya jual 100.000 misalnya ke meter OPM dijual 160 untuk gede 150 yang punya dia jelas banget. Naudzubillah ya. Makanya ya, perlu itu harus tahu sama tahu, bukan punyanya ya jangan putar dan ikut-ikutan jual ya. Dan haram juga wayu'idun malam yarahu, ya, membeli sesuatu yang ya tadi sama seperti tadi sesuatu yang tidak pernah dilihat ya harus tahu dulu, harus survei dulu ya, untuk komoditinya, untuk jenisnya dan segala macamnya harus tahu, harus benar-benar ya, serap baru ya. Wabayul kalafida, jual belinya anak-anak yang masih belum kalah, anak suami ya. Kecuali sesuatu yang maklum ya, ciki beli apa, beli mainan yang dia tidak tahu ya. Kalau untuk sesuatu yang ada nilainya maka nggak boleh, anak tetap nggak sah ya. Kalau mainan mereka kan udah tahu, ciki harganya 2.000, ini harganya mereka udah tahu, ke warung itu ya, nggak harus ditanya-tanya dulu, mereka nggak tahu ya. Wabayul kalfi wa alaihi wa yahru, dan haram juga malah manfaat fihi, membeli sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Contohnya tiba-tiba kan iris nangkap lalat, jadi beli tuh harga apa jarum super buat apa ya, aja mentang-mentang sudah pengen dibayar kaki lalat juga dibeli jarum super nggak ada manfaatnya ya. Untuk sesuatu yang nggak ada manfaatnya nggak boleh ya. Haram itu yang orang-orang seperti itu ya, jual beli apa ya, belalang. Tapi kalau di Jepang laku belalangnya yang kecoa misalnya nggak ada manfaatnya, nggak boleh ya. Awalnya kudrotalah ala taslimihi, atau menjual sesuatu yang tidak bisa diserahkan ya. Contoh apa? Pemain burung kacar saya hilang, ada di atas sama lain dijual. Makanya dia mau nggak jual burung, nggak beli burung saya. Oh, kacar lagi di mana? Itu kacarnya lagi terbang, ya dijual ya, nggak boleh ya. Itu satu yang tidak bisa diserahkan ya. Atau yang nyata misalnya membeli barang tapi masih ada di kapal ya. Belum turun, belum ke Priok, belum ke Bea Cukai, belum ini. Itu kan ada ya, kantor seperti itu sebenarnya nggak boleh. Kalau udah nyampe di kantornya, nyampe di gudangnya, baru kita beli, gitu. Kan belum tentu juga yang di kapal itu bisa selamat nyampe atau enggak. Ya, sama, itu kan sesuatu yang belum tasnya, belum tentu bisa kita raih. Ya cuma ya itu. Ya kondisi seperti itu harus ya, karena kita sudah tahu ya harus diperbaiki lagi ya. Bila sihotin, atau jual beli tanpa ada sihot, tanpa ada jual beli ya udah saya beli saya terima ya. Harus ada akadnya ya. Saya beli ya siap, terima kasih. Kalau ucapan terima kasih itu berarti sudah ridho gitu ya. Kenapa? Karena memang untuk birridho liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Jual beli itu menuntut adanya keridhaan antara penjual dan pembeli. Kama qala Rasulullah, innamal bai' antara wadin, rawahu Ibnu Hibban. Ya. Sesungguhnya jual beli itu adalah saling ridho di antara salah satu kedua, yaitu pembeli dan penjual. Ini jelas hadisnya ya. Wayang aidan, dan juga haram bayuna la yadkhul tahtal milki kal qurbih
wal adil dan haram hukumnya menjual sesuatu yang bukan milik kita. Contoh apa? Kalau murni seperti orang merdeka dicontohkan dengan budak. Kalau budak ya memang milik seseorang itu, tapi orang merdeka yang nggak boleh dijual beli ya, dijual belikan. Ini kalau tadi dicontohkan dengan barang. Wal adil mau tidak bumi mati itu maksudnya tanah yang tidak ada kepemilikannya. Zaman dulu punyanya Belanda, punyanya negara, pemerintah, tanah yang tidak bertuan, bahasa kitanya tanah tidak bertuan, nggak boleh. Ya itu kan kita tempatin, udah alasan orang sekarang itu, udah saya tempatin sejak nenek saya, sejak nenek saya itu bukan tanah, istilahnya itu tanah negara, tanah tidak bertuan, nggak boleh dijual, mau sekecil apapun nggak boleh, ya tetap. Ya, makanya saya selalu ini diri maaf yang nanti Allah kepada Rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, juga kepada ulil amri pemerintah. Maksudnya apa? Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi seperti ini, jual beli tanah, ya tanah kan sama aja. Apa bedanya tanah yang ada suratnya, ada suratnya, sama tanahnya, tapi itu kan dibedakan di urusan administrasi. Dengan administrasi itu ada surat tanah namanya. Wajib kita taat kepada pemerintah dalam hal ini yang membidangi administrasi pertanian dan sebagainya. Itu penting. Orang mohon maaf punten ya, anti pemerintah, ya anti pemerintah orangnya sudah silakan, tapi untuk peraturannya harus kita taati. Ya, gimana jual beli tanah nggak ada suratnya, ya nggak jelas namanya. Ya, nggak boleh jual bumi mati atau jual tanah tidak bertuan. Ya, walaupun istilahnya punya nilai jual bagus, bisa pinggir jalan dan segala macamnya menghasilkan apa, tetap nggak boleh ya dikuasai oleh negara itu. Wajib baik dan haram juga baikul majhuli ya, itu jual beli sesuatu yang tidak kita ketahui ya, seperti tadi ya, belum pernah survei, belum pernah lihat ya. Contohnya gimana? Di sini dicontohkan dengan baju ya. Saya jual beli baju yang di lemari saya. Ya, di lemari saya yang mana? Nggak tahu ya, si pembelinya. Ya, misalnya seperti itu. Ya. Jadi menjual beli sesuatu itu harus sepengetahuan, harus tampak ya di antara kedua belah pihak, kedua belah pihak. Najis juga haram hukumnya menjual beli barang yang najis. Kalau ini seperti menjual nama binatang anjing, haram. Ya, dan binatang lainnya barang-barang yang najis yang lainnya haram hukumnya jual beli anjing. Ya walau ada tapi pada ini pada ya walau ada ini di sini ya kita ikut kitab Syahrul Taufik Syekh Nawawi ya haram ya jual beli anjing itu, walaupun apapun dalilnya ya. Mungkin untuk keamanan, tapi sifatnya gimana kalau nggak jual beli ya, walau alamnya. Walaupun muskirin dan menjual sesuatu yang memabukkan, apapun jenisnya ya haramnya. Baik itu minuman, apalagi obat-obatan. Alhamdulillah ya, untuk tahun ini ramai malah maaf di wilayah saya sendiri. Pokoknya kemarin di YouTube di ini termasuk itu BNN atau BNN sampai turun langsung ke Bangkalan, malah di sana malah gudangnya alhamdulillah tontonan subhanallah. Ya gitu. Alhamdulillah kita kalau nggak benar-benar menjaga anak ya cucu kita, keluarga kita, sangat luar biasa pengaruh barang-barang yang diharamkan ya, secara BNN, secara pemerintahan, barang-barang obat-obatan terlarang. Wayang dan haram juga baikul limu robin kartongguri, baikul muharramin kartongguri, menjual barang-barang yang diharamkan. Nah, contoh juga yaitu alat musik. Ternyata di sini alat musik itu ya
masjid yang mendatangkan kemaksiatan ya, kita itu. Memang syarat taufik ini syarat fikihnya itu fikih tasawuf, ya benar-benar hati-hati betul gitu kan, hati-hati betul dengan hukum-hukum syariatnya. Dan wa yahkum syai' al-halal tahir ala man ta'lam annahu yuridu an yaksiya bihi. Dan haram hukumnya walaupun sesuatunya itu halal, sesuatunya itu tahir suci, kepada seseorang yang kita tahu kalau benda tersebut, barang tersebut akan dibuat untuk kemaksiatan. Ya, contoh apa? Jual beli barang, jual beli duit, dijual sama anak STM, kan gitu. Ya, bukan dijual sama pendekar. Udah tahu nih kalau kita jual sama ini, mohon maaf ya, saya nyebut anak STM. Ya udah tahu nih kalau beli sama ini urusannya ribut nih dari sini kan gitu. Haram itu hukumnya. Ya seluruh pada dasarnya kan sah-sah saja kan gitu. Halal, nggak najis. Tapi kita tahu ini akan digunakan untuk sesuatu yang motor berbahaya dan lain sebagainya. Itu jelas kalau misalnya terlalu. Hatta komoditi lain pun, barang lain pun, tapi kalau kita tahu itu adalah untuk kemaksiatan, misalnya untuk kejahatan, misalnya untuk apapun, ya, contoh pistol, ya. Pistol ini bagi keamanan bermanfaat, tapi kita jual ini sama tahu kalau ini perampok gitu kan, tetap nggak boleh, karena kita tahu di sini nih saatnya mantalam kamu tahu ya bahwasanya barang tersebut akan digunakan untuk kemaksiatan atau kemudaratan, haram hukumnya. Ya, berat juga beli senjata itu ya, ada kita ya. Kemudian bayul asya'i muskiratina, menjual sesuatu yang memabukkan, tadi depan juga sudah ya. Apapun baik itu ya najis ya, dikategorikan sebagai barang najis ya. Ya, di sini sama orangnya najis atau auto ya, walaupun barang tersebut suci ya, tapi memabukkan, walau contohnya apa ya, itu tetap diharamkan ya. Wa yakunu haram bai'ul mu'min bila idhari li'aibihi. Haram hukumnya menjual sesuatu yang cacat. Contohnya tadi ya, jual motor, ternyata luarnya bagus gitu kan, tapi dalamnya udah motor korekan segala macamnya. Bila idhari li'aibihi, si penjual nggak ngaku, berhubung ngaku ya, maksudnya nggak menjelaskan. Makanya kita kalau jual beli, kalau seperti Rasulullah ya nggak ngaku. Ini saya jual motor remnya pagi, tapi itu habis bekas ini, depan bekas patah, terus mesinnya agak gini, belakangnya agak oblak, kira-kira gitu. Kita harus menjelaskan tuh. Harap kalau kita sampai terjadi jual beli, tapi si pembelinya nggak tahu kalau itu ada cacat-cacatnya. Ya, kita dari keridhaan Allah ya. Nah, jadi kalau ada cacatnya apa, kita jelaskan cacatnya. Tapi mohon maaf, ini mesinnya agak keren dikit gitu. Ya tapi kalau tadi makanya cuma depan ini mau belajar, insya Allah 5 tahun, misalnya 5 tahun masih awet gitu. Ya kita jelasin ya dikit-dikit seperti itu. Jangan sampai enggak sama sekali, begitu pembelinya memakai dapat 2 minggu langsung bengkel habis sekian juta. Alhamdulillah ya, ini penting, cuma di lapangan susah ya untuk menerapkannya. Tapi demi itu Allah, demi ya kita mengamalkan ilmu yang kita tahu, insya Allah kita tahu dari keberkahan kepada kita ya. Nah, sudah. Wala tasimu ismatu tilka mayyitin wala bai'u syai'in minha alam tufa ya duyun. Dan
tidak sah hukumnya kita membagi-bagi ya barang peninggalan mayit, dan juga tidak boleh hukumnya menjual ya sebagian daripada barang peninggalan mayit malam tufak duyunuhu, sebelum ya itu dong di sini, sebelum kewajiban si mayit itu terpenuhi. Contoh begini, ada si A meninggal punya total misalnya ya peninggalan 1 miliar ya, tiba-tiba yang 1 miliar itu udah di modal keter padahal mestinya jangan dulu 1 miliar ini dijamin dulu. Oh ada apa nih, dia punya utang misalnya 100 juta, ini keluarin dulu 100 juta. Oh dia dulu sudah sempat daftar haji atau umroh, keluarkan dulu senilai haji umroh untuk dibadalkan. Kalau meninggal kan dibadalkan, entah itu badalkan kepada keluarganya atau dibadalkan kepada orang lain, so ya silakan ya. Wasiyah atau wasiat-wasiatnya secara soleh, secara jelas. Ini banyak dulu pernah wasiat itu baik itu salah asalkan bagi pembangunan ya, nanti kalau ini saya tolong sumbangkan asalan misalnya 20 juta, 100 juta. Sebelum itu semuanya terpenuhi, nggak boleh barang-barang peninggalan mayit itu ya bahasa ini ya diedel-edel, dibagi-bagi, nggak boleh ya. Ya tapi sekali lagi kenyataan di dalam ini ya ada ya, saya juga ada kisah ya orang itu. Nah alhamdulillah si orang tuanya nggak diurus malah yang itunya diurus. Ya maksudnya nggak diurus deh ya pemakamannya ya apa kita, kalau kita kan ada tradisi sehari sampai 7 hari sampai 40 hari sampai ya, mestinya itu diurus ya, seperti itu ya, walaupun dipakai nggak dipakai misalnya tahlilan itu ya sok silakan, tapi paling enggak ya sebagai turunannya, sebagai keluarganya itu dulu tolong diurus, jangan hartanya saja ya. Waktu proyek aja dulu sudah tadi ya, dan dikeluarkan untuk hajinya umrohnya karena kalau ada niatan, kalau dia pernah ya untuk melakukan haji dan umroh ya. Alaihilah ayyuba asyriqun, kecuali untuk membeli sesuatu liqadai hadil asya, untuk membeli sesuatu untuk keperluan yang tadi, keperluan yang akan dilakukan oleh si mayit. Contoh keperluan wasiatnya, keperluan utang piutangnya, nggak apa-apa ya, untuk keperluan itu walaupun belum utangnya, tapi proses misalnya karena utang ini untuk proses ini, untuk proses apa itu dikeluarkan. Helikopter adalah syarat. Fakta itu kamar bunyi bidani, adapun ya barang peninggalan itu ya sebagaimana disebut tadi. Kalau gigit ya udah beda lagi. Kalau gigit jina, kalau kejadian seperti budak yang punya tanggungan ya, gini,